Halo semuanya, balik lagi nih sama gue di Alamia Channel. Kali ini gue akan membahas sebuah kasus yang baru aja terungkap yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Aduh, ini orang-orang pada kenapa sih? Kalian tuh kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, diomongin baik-baik, jangan malah ya ampun. Yaudah langsung aja kita ke ceritanya. Ada seorang wanita yang bernama Irma Novitasari, umurnya itu baru 23 tahun. Dia adalah seorang penyanyi dan dia memiliki suami yang bernama Asep Saipullah. Umurnya itu baru 22 tahun guys, jadi emang 1 tahun lebih muda daripada dia. Di awal pernikahannya mereka tuh baik-baik aja, senang-senang aja, lagi bahagia-bahagianya banget lah. Pas masuk ke bulan keempat, nah mulailah tuh banyak masalah, sering ribut. Bahkan katanya ya si Asep ini sering melakukan KDRT kepada Irma. Bukan hanya KDRT aja nih, tapi Asep juga pernah beberapa kali ketangkap sama polisi karena kasus narkoboy dan selalu berakhir dengan tebusan. Ini katanya loh ya, dan gue dapat dari salah satu tweet juga, ini bisa kalian baca sendiri deh. 1 tahun berlalu, bukannya makin membaik, ini malah makin memburuk aja nih keadaannya. Bahkan dalam 1,5 tahun pernikahannya, Irma sama si Asep ini beberapa kali cerai, rujuk lagi, sampai keluarganya itu udah capek ngasih tahu si Irma. Udahlah Irma, lu cari aja yang baru, cari laki yang lebih baik lagi. Tapi si Irmanya tetap balik lagi, dan itu ada alasannya guys. Jadi alasannya itu adalah karena Irma selalu mendapat ancaman dari si Asep. Kalau misalkan Irma berani ninggalin Asep, dia bakal bapaknya si Irma ini. Irma yang mendapat ancaman kayak gitu, ya pasti takut dong. Apalagi dia tahu nih kelakuan lakinya kayak gimana, sifat lakinya itu kayak gimana. Ibaratnya bisa dibilang bonek lah, bonek itu bocah nekat. Di tengah buruknya kondisi pernikahan mereka, Irma memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya yang ada di Cimahi. Pada bulan Desember 2023, Irma ini ngasih tahu ke kakaknya yang bernama Siska, dia pengen tahun baruan ke Pangandaran. Habis itu dia mau ke Kalimantan dengan alasan ingin menenangkan diri. Siska yang mendengar hal itu ya mewajarkan dong, karena memang kondisi pernikahannya seburuk itu. Awalnya komunikasi antara Siska dan Irma ini lancar-lancar aja, bahkan mereka sering teleponan, DM-an, bercanda bareng. Terus Irma ini juga sering banget telepon-teleponan sama omnya yang namanya Ilyas. Malam itu Irma ngabarin Ilyas nih, nanti sepulang kerja aku mau dijemput nih om sama Asep. Di situ omnya bilang, ya udah kamu hati-hati ya, kabarin kalau ada apa-apa. Pada jam 11 malamnya, tiba-tiba Irma ini ngechat Siska. Dia bilang, kak, aku lagi butuh uang banget, bisa tolong kirimin dulu nggak? Dan aku nitip anakku juga ya. Siska sebagai seorang kakak mendengar hal itu, dia pasti ngebantuin dong adiknya. Dibantuin lah tuh si Irma, dikirimin duit. Besoknya Siska mencoba untuk menghubungi si Irma, tapi gak ada jawaban sama sekali dari Irma. Di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat, di DM pun juga gak dibalas sama sekali. Hari itu Siska bagai hilang di telan bumi. Semenjak saat itu keluarga Irma langsung mencari Irma, dan rumah pertama yang didatengin adalah rumah mantan suaminya ini. Weh Asep, lu yang bener-bener aja Sep, jangan main-main lo sama gua. Lu yang ngobetin Irma kan? Dijawab sama si Asep, lu gak percayaan banget. Kalau lu gak percaya, lu panggil polisi, lu cek gua. Di situ keluarganya Irma yakin dong, oh ya udah mungkin memang Irmanya aja kali yang kabur ya. Soalnya kan memang Irma itu udah emang gak mau balikan lagi sama si Asep ini. Terus dicobalah tanya ke teman-temannya, cuman jawaban teman-temannya ini berbeda-beda guys. Ada yang bilang ke Bali lah, ada yang bilang ke Kalimantan lah, ada yang bilang ke Batam, pokoknya macam-macam lah, bikin pusing. Ya udahlah tuh, daripada pusing, akhirnya keluarga Irma memutuskan untuk menunggu kabar saja dari Irma. Siapa tahu memang dia lagi kerja di luar kota. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, nggak ada kabar sama sekali dari si Irma ini. Dan sampai pada akhirnya Siska mendapatkan DM dari akun fake. Di sini Siska nggak terlalu nanggepin lah, karena mungkin nganggapnya ya akun fake nih paling cuma caper doang kali. Di tanggal 4 Juni, Siska mendapatkan DM lagi nih di Instagram dari akun fake yang berbeda. Kira-kira seperti ini nih isinya. Tapi nggak begitu diseriusin lagi nih sama Siska, nggak begitu ditanggepin. Akhirnya pada tanggal 28 Juli ada seseorang yang datang ke rumah keluarga Irma. Dia bernama Dedi. Di situ dia menceritakan seluruh kronologisnya. Dia menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada Irma. Keluarga Irma yang mendengar hal itu langsung shock dong. Mereka langsung melapor ke Polresta Bandung. Jadi Dedi ini adalah salah satu teman dari pelaku pembunuhan si Irma. Makanya dia tahu ya mungkin pelakunya merasa bersalah banget kali ya. Besokannya polisi langsung bergerak tuh, langsung menuju ke lokasi yang ditunjukkan sama Dedi kemarin. Lokasinya itu dekat perkebunan gitulah. Terus ditanya sama polisi, di mana deh posisi tepatnya? Oh itu pak dekat pohon. Digali tuh sama polisi kan, digali. Ternyata
Bener aja dong, ada jasad Irma di bawah sana. Di situ keluarganya langsung histeris, langsung marah, langsung murka, dan langsung mendatangi rumah si Asep. Tapi sayang nih, Asep gak ada di rumah, Asep udah kabur. Tapi tenang, kita tinggal di Indonesia cuy. Kalian tahu kan kinerja polisi kita tuh seperti apa? Sangat-sangat cepat dan sangat-sangat tepat. Makanya hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk menemukan para pelakunya. Ternyata pelakunya itu ada 4 orang cuy. Bukan hanya si Asep doang nih, gue kira si Asep doang. Ternyata ada 4. Kalian tahu nggak 4 tempat itu siapa? 4-empatnya ini temannya Asep semua. Dan parahnya lagi, mereka melakukan pembunuhan ini tanpa dibayar sama si Asep. Aduh, lu sebagai temennya gimana sih? Mau aja gitu loh. Kenapa lu? Aduh, Para pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Menurut gue ya, buat Asep hukuman mati pantas sih buat dia. Ya kira-kira begitulah kisah dari Irma Novitasari. 7 bulan dicari kemana-mana ternyata sudah dibunuh oleh suaminya sendiri. Menurut pengakuan si Asep, Irma ini sudah dibunuh dari bulan Januari yang lalu. Ya mungkin sekitar tanggal 11 atau 12 lah. Betapa sedihnya, histerisnya keluarga mendengar hal ini. Dan yang pastinya itu ayahnya pasti terpukul banget sih. Terlebih lagi ya, Irma melakukan semua ini tuh karena dia melindungi ayahnya. Dia ingin melindungi ayahnya dari ancaman si kunyuk ini, si Asep ini. Itu sebabnya Irma pulang, dijemput paksa sama si Asep, dibawa ke rumah, dan ternyata di rumah itu sudah ada yang nunggu. Udah ada 4 orang yang siap membungkam dia. Tangannya dipegang, kakinya dipegang, mulutnya ditutup, dan lehernya sama si Asep. Dan ini benar-benar parah banget sih. Oke, sekian pembahasan kasus kali ini. Dan kira-kira next kita bahas apa lagi ya? Dah.